Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman zakiyya walhiqna bis-shalihin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kaji kita pada pagi hari ini Sholatul Marid. Secara harfiah artinya sholat orang sakit. Maka yang penting dipahami sakitnya itu. Yang pertama, sakit dimaksud adalah apabila kita lakukan sholat sesuai standar, bertambah sakitnya, baru kemudian itu yang diatur oleh agama syariat bagaimana cara sholatnya. Yang kedua, sakit dimaksud kalau kita paksakan sholat yang standar, berdiri, ruku dan lain-lain itu jadi lambat sembuhnya. Oleh karena itu, informasi pentingnya sholat orang sakit bukan asal sakit. Bahkan sakit dimaksud sakit physically, bukan sakit batin atau rohani gitu. Informasi berikutnya, kalau bahwa di fikih itu ada bab khusus terkait sholat, yaitu sholat orang sakit. Ini menunjukkan luar biasa terkait ibadah sholat. Sakit saja masih wajib sholat. Jangan dikira kalau udah sakit parah, kiri kanan diimpus, badannya diperban, udah kayak mumi umpamanya, masih wajib sholat. Karena Allah mewajibkan dalam kondisi seperti itu saja tetap sholat, maka rasionya, konsekuensinya ya dia harus mengatur. Maka alhamdulillah kita sampai pada aturan ini di bawah sebuah tema namanya Sholatul Marid. Ini akarnya. Kenapa sih orang lagi sakit parah masih wajib sholat gitu? Surat An-Nisa 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus shalah, apabila kalian selesai melakukan sholat. Ini sholat dimaksud sholat khauf. Lagi perang saja di atas kuda, pegang pedang, berhadapan dengan musuh, adu pedang, sadar itu sudah masuk sholat, itu masih wajib sholat. Maka ketika dia menebas umpamanya sambil sami Allahu liman hamidah, zaman dulu perangnya pakai kuda, tak pedang. Ketika menebas lagi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi,
kita enak bila dibanding dengan mereka pada waktu itu. Nah, setelah selesai sholat tuh, fa idza qadaitumus shalah fazkurullaha, tetap ingat kepada Allah. Ingat di sini maksudnya sholat, sebab di ayat lain sholat dalam Al-Quran disebut juga zikir, ingat kepada Allah. Apa kata Allah? Fazkurullaha, sholatlah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, atau duduk, wa ala junubikum. Junub artinya lambung, maksudnya berbaring. Fa idzat ma'nantum, kalau udah usai perang, udah tenang, faqimus shalah, tegakkan sholat. Kenapa? Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, kata Allah. Sebab sholat itu bagi orang beriman, kitaban artinya kewajiban yang sudah punya waktu. Subuh dari jam 4 sekian sampai jam sekian, itu waktu maksudnya kitabam mauquta. Nanti zuhur dari jam sekian sampai masuk waktu asar. Nah, kalau hadis dulu belum ada jam-jaman, belum ada. Patokannya ya matahari. Nabi selesai Isra Mi'raj turun, kemudian subuh Jibril datang ngajarin sholat. Jibril jadi imam. Selesai. Zuhur datang, terus diajarin lagi sholat. Asar, maghrib, isya, subuh, baru Nabi bersabda terkait dengan waktu sholat. Subuh apabila terbit fajar. Fajar dimaksud fajar sodik, bukan fajar kazib. Sampai terbit matahari. Zuhur gelincir sampai bayang-bayang 2 kali bendanya. Asar bayang-bayang sampai 2 kali lipat bendanya, sampai terbenam matahari. Isya terbenam mega merah, terus sampai datang fajar. Itu yang dimaksud innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh jelas waktunya. Dan ketika karena satu dan lain hal kita lakukan di luar tempatnya, di luar waktunya maksudnya, nah itu yang namanya qadha. Karena di luar waktu. Kalau yang tepat waktu namanya adaan. Bangun subuh jam 7, subuh udah habis. Itu namanya udah di luar waktu. Ya, salat. Man nama an salatin aw nasiya anha falyusolli idza zakaraha. Wajib sholat. Dari Jakarta Senin naik kereta pulang Lebaran, padat sekali, jangankan ruku sujud, diri aja susah. Datang waktu sholat wajib sholat. Maka konsekuensinya dalam fikih diatur waktu-waktu sholat itu oleh Allah. Ya, ini memberikan informasi hubungannya dengan sholatul marid. Kurang lebih kayak begini gambaran. Ada yang duduk, ada yang berbaring, ada yang celentang, itu kurang lebih. Ya,
Boleh nanti latihan. Siapa yang lagi sakit sekarang? Nggak ada. Ya. An Imran ibn Husain, ada juga yang baca Hasin. Qala kanat bi bawasir. Si Imran bin Hasin berkata, saya ada beser. Beser paham semua insyaallah. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah. Terus aku bertanya kepada Nabi terkait salat. Faqala, Nabi bersabda, sholli qa'iman. Salatlah dengan berdiri. Terus fa illam tastati faqa'idan. Kalau berdiri enggak bisa, khawatir bukan berdirinya yang enggak bisa. Berdirinya mah bisa. Tetapi akibat berdiri maka besernya menjadi tak tertahan. Kata Nabi, faqa'idan, duduk. Fa illam yastati al-qumud, kalau enggak bisa duduk, sholli ala jambihi, dia berbaring. Yumi'u birruku', yumi'u memberi isyarat saat ruku', was-sujud saat sujud, wa yaj'alu sujudahu akhfad min ruku'ihi, sujudnya lebih rendah ketimbang rukuknya. Saya duduk sholat, Allahu Akbar, harus ruku', rukuknya gitu. Nanti kalau sujud lebih rendah lagi. Itu luar biasa, kita belum ada, aturannya sudah ada. Insya Allah sudah dipaham. Bukan cuma dalam kondisi sakit ternyata sholat kayak begini. Dalam kondisi darurat, dulu pergi haji di pesawat, sholatnya berdiri apa duduk? Duduk. Berwudu apa tayamum? Tayamum. Itu luar biasa, menunjukkan satu-satunya ibadah yang enggak boleh ditinggal. Kalau puasa lagi bepergian pulang kampung Ramadan masih boleh tuh enggak puasa. Tapi sholat boleh apa enggak? Enggak boleh. Apalagi yang rumahnya dekat masjid. Ini dekat-dekat semua nih. Iya. Ya gitu. Oke, kita tuliskan. Ini sebentar ini Bab. Salat orang sakit sedikit ya. Ntar kalau bisa memang tanya jawabnya yang kita banyakin. Fa illam yastati'al qumud shalla ala jambihi. Masuk kita. Duduk nggak bisa, berbaring. Kayak apa posisi berbaringnya? Miring. Gambaran jelasnya persis ketika di liang lahat. Udah pernah ke liang lahat? Boleh sekali-sekali. Tuh kayak gitu. Jadi menghadap ke kiblat. Seperti dia ngelahat lah, insya Allah udah tergambar. Dalam kondisi sholat seperti ini atau yang lebih parah lagi, maka urutan rukun-rukun sholat itu harus hafal betul di luar kepala. Kalau tidak, itu dijamin bingung. Ini lagi bacaan ruku ya, apa ini tidak ya? Di satu sisi bisa jadi fokus konsentrasi pikiran saat sholat sedang sakit, berbaringkah, celentangkah, atau dudukkah, jauh lebih khusyuk. Karena dia harus mengingat urutan rukun-rukunnya.
Jangan sampai mundar-mandir nggak selesai-selesai. Atau sebaliknya, sebenarnya belum selesai, diselesaikan cepat-cepat. Padahal urutan rukunya belum selesai. Tuh gitu. Gimana rukunya? Semuanya di hati. Oleh karena itu substansi manusia adalah memang hati. Kebayang itu hati. Hati itu simbol sifat. Kalau bapak cari istri, isyarat Al-Quran itu sifatnya, bukan fisiknya. Kayak begitu bahasa memberikan informasi. Fankihu ma itu ghair akil, bukan man. Nikahilah orang, bukan. Nikahilah wanita karena sifatnya, bukan karena fisiknya. Fisiknya manusia sedunia, perempuan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat sama apa enggak? Sama apa enggak? Ini kayaknya udah survei, observasi. Itu sifatnya. Apalagi Nabi bersabda tunkahul mar'ah li arba. Wanita dinikahi karena 4. Pertama li jamaliha, kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya. Keempat karena agamanya. Siapa yang memilih karena agamanya? Taribat yadak. Taribat dari kata turub. Turub artinya tanah. Kalau bertani nggak bawa cangkul, nanam singkong, itu tangan berdebu apa enggak? Maka kalau pilih, itu kinayah. Kalau pilih istri karena agamanya, tangannya bersih dari debu. Itu tambah tenang, tambah tentram, tambah seterusnya. Pilih yang cantik. Umpamanya, aduh hatinya nggak bagus, pengennya jajan lulu, masak nggak mau. Umpama nih ibu-ibu contoh ya, gitu kurang. Nah jadi kembali ke pokok persoalan rukun sholat. Mulai hari ini ya Pak Adnan hafal rukun sholat. Urutannya itu ya berikutnya. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak sanggup, nggak bisa tadi miring ya, berbaring, maka celentang. Kayak gitu celentangnya. Ini saya ngambil gambar. Ini gambar yang salah. Untuk kemudian kita hubungkan dengan hadis ketika ada seseorang bertanya kepada Rasulullah terkait cara celentang dalam sholat karena sakit, pakai bantal kayak begini. Nah ini disalahin ya, lepas bantalnya itu. Kecuali kalau gara-gara pakai bantal pusing, palanya muter. Apa maknanya? Maknanya sesuai dengan kondisi fisik kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini dia dalilnya. Allah tak memberikan beban, kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak mampu, nggak pakai bantal, pakai bantal. Tapi kalau mampu, nggak usah pakai bantal. Wa an Jabir qala ada Nabi sallallahu alaihi wasallam maridhan. Nabi menjenguk orang sakit. Fara'ahu yusalli ala wisadah. Lalu Nabi melihat dia lagi sholat. Sholatnya pakai bantal. Faroma biha. Terus disuruh lepas bantalnya. Wa qala, lalu Nabi bersabda, "Sholli 'alal ardi in istata'ta." Salatlah
di lantai. Maksudnya rata, nggak pakai bantal. Bukan berarti lantai dalam artian hakiki, apalagi kita tetap di tempat tidur. Atau mau diamalkan tetap di lantai sesuai dengan redaksi hadis juga nggak apa-apa. Toh kita juga sholat ini di lantai masjid itu. Iya. Sholli 'alal ardi in istata'ta wa illa fa'aumi ima'an. Kalau tidak bisa tetap di tempat tidur, tetap dengan isyarat ima. Kalau masih sanggup isyaratnya pakai mata, ketika posisi berdiri melek agak lebar, ketika ruku setengah merem, ketika sujud merem rapet, ntar bangun setengah duduk antara dua sujud, setengah merem lagi, waduh kayaknya puyeng juga ya, umpamanya begitu. Oleh karena itu saat kondisi kayak begitu lagi-lagi berpulang kepada hati. Waj'al sujudaka akhfad min ruku'ika. Jadikanlah sujudmu itu lebih rendah ketimbang rukukmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi wa shahhahahu Abu Hatim dan dianggap sahih oleh sahabat Abu Hatim. Selesai celentang. Ada lagi nggak selain duduk, berbaring, sama celentang? Ada nggak? Apa ya? Senderan nih Pak. Ini kan duduk senderan. Ya. Ini gambar lain saat sambil celentang. Sejatinya saya cari gambarnya, ya tangannya sama, sedakep ya. Dia tangan kanannya memegang pergelangan tangan kirinya. Wal mu'tabaru fi adamil istita'ah huwal masyaqqah. Yang dijadikan standar batasan tidak mampu adalah sulit. Lagi sakit berdiri sulit, aduh harus pegangan tongkat, pegangan tiang, bahkan perjalanan sholat yang dilakukan ini madarat, menyulitkan. Itu dia batasannya tak mampu berdiri ya. Oke, masyaqqah au khauf ziyadatil marid, atau khawatir sakitnya menjadi bertambah, au bat'uhu, atau lambat sembuh, au khaufu dauranir ra'si, takut pusing. Apalagi sakitnya apa itu? Yang itu bumi kayak pada terbalik ya. Hah? Oh, vertigo. Vertigo itu pertiga maksudnya bahasa Betawi. Karena orang Padang jadi vertigo. Mana? Ya, vertigo, migrain hampir sama ya, lebih berat vertigo ya. Terbalik, nggak mungkin itu sholat berdiri. Orang lagi berbaring saja teriak-teriak. Wasifatul julus alladhi huwa badalul qiyam ayyajlisa mutarabbi'an. Gambaran sholat duduk sebagai ganti dari berdiri, hendaknya duduknya bersila. Duduknya bersila, bukan begini. Tuh, tentu dipahami bagi yang bisa bersila, mutarabbi'an bersila, bukan begini. Tapi lagi-lagi karena situasi dan kondisi serta keadaan, maka diserahkan kepada kita bagaimana enaknya, bagaimana baiknya gitu. Ada yang duduknya kayak tasyahud awal boleh, kayak tasyahud 2 boleh, kayak duduk antara 2 tasyahud juga boleh. Itu yang dimaksud
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fa'an Aisyah qalat, Aisyah berkata, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Tuh, atas dasar hadis yang dari Aisyah ini, dia melihat salat Nabi bersila. Berarti dalam kondisi beliau sakit. Rawahun Nasa'i wa shahhahul Hakim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Hakim. Wa yajuzu ayyajlisa ka julusit tasyahhud. Boleh duduknya seperti duduk tasyahud. Tasyahud awal, tasyahud akhir, atau duduk antara dua syahud. Wa amma sifatus shalah man ajaza anil qiyam wal qu'ud faqila yusolli ala jambihi. Ini ada pendapat lain, kita bisa sesuaikan. Adapun gambaran sifat sholat orang yang tak mampu berdiri atau duduk, maka sebaiknya berbaring. Bagi kita hampir tak membedakan antara berbaring dan celentang. Celentang juga adalah berbaring. Gak mungkin celentang berdiri. Ada nggak celentang berdiri? Nggak ada. Sama-sama berbaring. Cuma dalam konteks fikih, itu dibedakan. Iya. Selesai dah bab sholat. Fa illam yastati shalla mustalqiyan. Apabila tak mampu dia berbaring dalam artian miring, maka sholat dengan celentang. Warijlahu ilal qiblah ala qadri taqatihi. Dan dua kakinya di arah kiblat. Udah paham? Apa ini? Bukan filosofisnya ya, tapi aspek esoterisnya, aspek batinnya. Semua ibadah memiliki dua aspek. Ada aspek eksoteris zohirnya, ada aspek esoteris batinnya. Berwudu, aspek lahirnya muka yang dibersihin, aspek batinnya ya Allah ampuni dosaku yang diakibatkan oleh mukaku. Di muka ada mata, di muka ada telinga, ada dosa. Tuh saat berwudu, ketika membasuh dua tangan, ya Allah ampuni dosaku akibat kedua tanganku, akibat kedua kakiku, ketika mengusap kepala akibat pikiranku. Itu namanya aspek esoteris atau batiniah. Maka ketika sholat orang sakit, diantaranya dengan celentang atau berbaring, itu identik dengan saat di dalam kuburan. Makam umumnya di negeri kita atau bisa jadi di mana-mana, posisinya pakai liang lahat. Tuh kayak begitu sholatnya. Harus mampu menghubungkan antara sholat kita yang sedang sakit dengan posisi dalam kubur. Kalau sholat sakit kita celentang, maka persis ketika kita memakamkan dengan cara celentang, kaki di arah kiblat. Bahkan bukan cuma saat sholat sakit saja posisinya kayak begitu. Itu memposisikan jenazah menunggu diurus di rumah, di mana saja posisinya kayak begitu. Kemarin habis ada jenazah, kita lihat posisinya salah. Kita betulkan, kakinya harus menghadap kiblat. Itu kan menjadi bisa membantu aspek esoteris dari ibadah sholat saat kita sakit. Oke, waqtara hadza Ibnul Munzir. Warada fi zalika hadisun. Ada hadis yang menjelaskan hal itu, yakni menghadap kiblat, celentang kaki ke arah kiblat.
Betapapun hadis itu dhaif, an Ali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata, yusallil maridu qa'iman in istata'a, orang sakit salat sambil berdiri jika mampu. Fa illam yastati shalla qa'idan, kalau enggak sanggup berdiri dia duduk. Fa illam yastati ayyasjuda au ma'a bi ra'sihi, kalau enggak sanggup duduk maka dia berbaring dan dia saat sujud memberi isyarat dengan kepalanya. Wa ja'ala sujudahu akhfad min ruku'ihi, dan dia usahakan sujudnya lebih rendah ketimbang rukuknya. Fa illam yastati ayyusalliya qa'idan, kalau tak sanggup salat sambil duduk, shalla ala jambihil aiman, dia berbaring di atas lambungnya yang kanan. Nah, itu yang dimaksud persis seperti di liang lahat, mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Fa illam yastati ayyusalliya ala jambihil aiman, shalla mustalqiyan rijlahu mimma yalil qiblah, kalau tak sanggup berbaring seperti di liang lahat tadi, yaitu di lambungnya yang kanan, maka hendaklah dia sholat dengan celentang, dengan catatan dua kakinya itu di arah kiblat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Daraqutni. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Ada sisa waktu, insyaallah bisa dimanfaatkan saling berbagi. Ada tanya boleh, ada yang menjawab juga boleh. Ayo. Nanti habis ini kita baru sholat safar ya, musafir. Kita sering bepergian, sibuknya bekal, tapi nggak bawa mukena umpamanya gitu, kan suka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz bertanya. Siap. Bismillah. Mengenai sholat ketika sakit, apakah sholatnya tetap sebanyak misalnya zuhur 4 rakaat atau boleh dikosor? Yang kemudian ini saya tanyakan lagi, ketika pakaian kita kotor kan otomatis banyak najis Pak Ustaz. Mohon dijelaskan tentang itu. Kita harus ganti, harus pembersihan dulu kan, seandainya di rumah sakit otomatis kayak spray atau apanya, atau banyak darah atau itunya kan noda di badan kita otomatis akan najis. Iya. Yang kedua dulu, syarat sah sholat suci. Suci pakaian, suci badan, suci tempat. Kalau ada salah satu tiga itu yakin tidak suci, ya diteruskan sholat nggak sah. Oleh karena itu harus berusaha. Apalagi kondisi di rumah sakit umpamanya, minta diganti atau berusaha jangan sampai ada bagian. Tempat dimaksud tempat sebatas sholat. Kalau kita pakai sejadah, itu dia batasan tempat yang harus suci. Kita sholat sebatas sejadah di sini, najisnya di sono di pojokan, sah apa enggak? Sah. Itu di belakang mungkin ada WC, ada najis, sah. Baru yang pertama, yang pertama itu terkait sholat safar, hubungannya. Apakah lagi sakit itu zuhurnya tetap 4 gitu? Maka hubungannya sholat safar. Safarnya dulu. Safar boleh kita qasar jama' dengan catatan. Pertama, safarnya memenuhi syarat. Apa syaratnya? Jarak. Baru bermula dari Nabi melakukan safar, perjalanan 1 hari 1 malam onta. Terus Nabi sholatnya diqasar, dijamak. Ulama fikih melihat, kenapa Nabi qasar jamak?
ketika sholat safar. Satu melihat karena faktor jarak, maka dimodernkan kurang lebih 86 km. Walaupun ada yang sekian, ada yang sekian, itu yang kita ambil. Oleh karena itu kesimpulan fikihnya, ketika kita melakukan perjalanan minimal batas safar dimaksud, udah boleh qasar jamak. Ulama yang satu melihat bahwa Nabi dalam safarnya melakukan qasar jamak bukan karena jarak, bukan karena masafah, tapi karena faktor sulit air. Air kalau dipakai wudhu nggak bisa minum, dipakai minum nggak bisa wudhu, kurang lebih begitu. Apalagi suasana panas kalau siang, kalau malam dingin. Umpamanya dikemas dalam sebuah kata, kondisi itu namanya sulit, masyaqqah. Kalau tadi masafah, jarak, yang satu melihat ini karena masyaqqah. Kalau ilatnya dibolehkannya qasar jamak karena masyaqqah, dan posisi kita, fikih kita ada di situ, tuh sakit masyaqqah. Itu tadi yang ditanya. Posisi fikih di situ sulit, apalagi kata dokter jangan banyak bergerak. Kalau 4 kan geraknya banyakan ketimbang 2. Maka dia boleh qasar jamak. Qasar jamak. Apalagi harus mundar-mandir ke kamar kecil berwudu umpamanya. Boleh juga dibahas nanti cara berwudunya orang sakit. Jadi demikian. Kalau sebab boleh qasar jamaknya pada posisi fikih kita adalah sulit, nggak usah harus menempuh jarak. Kita di opnam tuh, di gaplek rumah sakit kan sulit, maka nggak mikirin jarak, udah boleh qasar jamak bagi yang posisi fikihnya di situ. Tapi kalau posisinya adalah masafah, ke gaplek itu rumah sakit atau yang lain belum menempuh jarak minimal, belum boleh. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ya? Ini Pak Adnan dulu nih, ntar kehabisan waktu dia. Oh ini Pak Dirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut pengalaman saya operasi kemarin di Asih. Jadi dokter memang mengajukan seperti tadi, tidak boleh banyak bergerak. Jadi saya terlentang terus. Sementara di saluran pipis ada kateter yang perlu dipakai, sehingga tidak memungkinkan saya untuk bisa bergerak banyak. Dan kedua, posisinya bukan bisa ke arah kiblat, tapi sebaliknya. Nah, kembali lagi pada hati tadi, jadi artinya dimanapun kita istilahnya menghadapkan wajah, di situ ada Allah. Jadi saya dalam hati saya seperti itu. Nah, sedangkan tadi juga telah disinggung mengenai kesucian daripada tempat tidur segala. Jadi memang disitulah mungkin kebesaran orang yang sakit. Jadi mohon penjelasan, tidak bisa bergerak dan sebagainya itu, mohon penjelasan. Terima kasih. Iya. Jadi kondisinya darurat. Maka ada kaidah usul fikih, ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Itu satu prinsip umum. Yang kedua terkait menghadap kiblat, juga darurat seperti tadi dikatakan. Ya, alhamdulillah ya Pak Dirman udah sembuh. Apa itu? Nabi bersabda, "Ainama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah." Kemana saja kita menghadapkan wajah kita, disitulah Allah. Dalam kondisi darurat, ke sebuah tempat tersasar, tak tahu di mana kiblat,
Itu persis dibahas fikih. Maka menurut keyakinannya kiblat ke sana dia sholat. Di tengah sholat kayaknya salah deh, bukan ke sini, berubah, balik lagi, nggak usah dibatalkan sholat. Udah balik lagi, ragu lagi, yakinnya ke sana nih, udah rubah arah, terus gitu. Ya, apa maknanya? Itu darurat tubihul mahzurat, dan udah disiapkan ayatnya, aina ma tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Iya, jangan nggak tahu kiblat udah kita nggak usah sholat, habis nggak tahu kiblatnya kemana ya. Kiblatnya belum dibikin, kayaknya di Cina mau dibikin kiblat. Silakan Pak Dirwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah waktu sholat. Jadi kalau dalam keadaan normal, sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi, tanda-tandanya untuk sholat itu sudah ada waktunya. Kalau keadaan tidak normal, misalnya punya alat komunikasi HP tidak hidup, kan? Jam tidak hidup, misalnya dalam keadaan gempa. Jadi bagaimana kita menentukan waktunya? Waktunya bagaimana kita menentukan secara tanda-tanda alam? Kedua, kan kita dalam sakit itu kan kita pakai infus, Pak. Kalau udah pakai infus itu sudah sangat penyakit sudah parah, Pak. Bagaimana cara kita berwudu, Pak? Mau berwudu itu kan kita tidak boleh bergerak. Bagaimana cara kita berwudu? Kalau kita suruh istri kita kan nggak sah. Kenapa? Haram. Jadi yang ingin saya tanya itu dua itu, bagaimana cara kita menentukan dari tanda-tanda alam, oh ini sudah waktu asar, ini waktu zuhur, ini waktu ini. Nah, kemudian yang tadi Pak, terima kasih. Terkait waktu sama sekali tak ada isyarat, tak ada prasarana untuk mengetahui secara persis. Maka kita itu ijtihad namanya. Ijtihad kecil ya. Hasilnya kalau betul dapat pahala 2. Kalau salah tetap dapat pahala 1. Jangan nggak sholat mendung, susah ini matahari susah nggak kelihatan. Jadi lagi-lagi ijtihad kita. Kayak tadi ilustrasi tentang kiblat saja itu ijtihad itu. Umpamanya satu saat kita mengalami, barangkali bisa, apalagi ketika di tengah laut, kompasnya mati, waduh kemana nih? Ijtihad kita, udah selesai. Maka prinsip umumnya Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau hasil ijtihadnya betul, dapat pahala 2. Kalau ijtihad salah, dapat pahala 1. Ini al-ittihad apa al-jihad ini ya? Masjid apa Pak? Ittihad ya? Ya, ini belum Idul Adha. Halo, saudara kita sudah Idul Adha. Itu dia fikih, wilayahnya ijtihad. Yang sana betul, yang sini betul. Tapi bagi Allah yang betul itu gak mungkin 2, 1. Maka yang betul di sisi Allah nanti itu dia yang dapat pahala 2. Salah umpamanya, dia dapat pahala juga 1. Man ijtahada kata Nabi wa asaba falahu ajran. Wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Ya, jadi demikian. Baru cara wudu. Kata dokter gak apa-apa kena air, tapi kondisi diimpus, gak bisa wudu sendiri, diwuduin. Diwuduin juga umpamanya karena sakitnya ada luka bakar, kan formalistik saja.
Kalau memang tidak seperti itu, tuh pakai selampe. Ya atau tidak? Pakai selampe. Yang nguduin tadi siapa? Istri. Istri yang keberapa? Kalau yang kedua haram. Iya, terkait batal sama istri kan itu apa namanya khilafiyah. Kalau posisinya yang sakit itu betul batal, nggak ada lagi yang nguduin, ya berusaha jangan sampai tersentuh, kan selampenya yang nyentuh. Ya tidak? Tuh gitu. Kalau kita tayamum kan ini apa namanya? Iya. Kalau bergerak kan ya urusan mati insyaallah, tapi ada harapan. Jadi nggak ada istilah yang nggak bisa. Betapapun diimpus. Maka contoh ekstrim saya tadi diimpus lalu diperban kayak mumi. Wuduin nggak bisa. Bisa. Allah kan melihat dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi pakai selampe diperes. Itu. Oh nggak boleh air dingin, air hangat. Ya, iya. Jadi bisa semuanya. Iya, nggak bisa. Yang di bulan bisa nggak sholat? Wajib nggak? Wajib. Apalagi yang di matahari sebelah Ramayana, wajib. Ini, iya. Jadi demikian luar biasanya. Sehingga lewat syariat sholat menjadi nyambung pikiran kita, boleh jadi. Karena sholat adalah yang pertama kali ditanya nanti pada hari kiamat. Ya wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanya? Oh ibu nih. Ini ada suatu saya jadi kita tidak boleh membuat ubat. Jadi ubat dicabut, kenapa ubat bisa dicabut? Waktu pada masa gelap semua. Iya. Orang yang pakai ubat ditambah cahaya. Iya. Ada sebagian ulama mengatakan tidak ada kaitannya. Iya. Nah, itu kalau udah semuanya ubanan putih, kalau cabut botak. Iya. Tidak boleh, karena menurut penyampaian itu bahwa itu menjadi cahaya pada masa. Ada yang mengatakan tidak ada urusan dengan Kata siapa? Hah? Hah? Harusnya tanyanya ke dia. Masa ustadznya yang disuruh tanya ke sini gimana sih? Iya. saya kan itu tidak boleh satu guru, Pak. Iya. Banyak guru, kita bisa berbanding. Malah kalau kebanyakan guru bingung. Beda? Itu baru 2. Coba kalau gurunya 3. Akhirnya guru yang disalahin, ini guru nggak bener gitu. Iya, makasih pertanyaannya ya. Terkait uban saya belum pernah mendapatkan itu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon bertanya, untuk pasien-pasien stroke itu kadang besernya tidak tertahankan, jadi sudah dibutuhkan sama suster, sudah dibalut sama pampers, tapi ternyata tetap beser juga. Nah itu kesuciannya di dalam sholat masih mensahkan sholatnya atau bagaimana? Udah bagus sekali. Yang nilai bukan ustadz, yang nilai Allah. Apanya yang dinilai? Usaha ketaatannya. Yang bersangkutan, ya memang kita udah usaha maksimal, tapi masih begitu terjadi apa adanya. Kita tidak punya tempat sholat lagi. Ternyata cuma ini ruangan. Semuanya penuh dengan kotoran ontak. Umpamanya begitu ilustrasi fikihnya. Wajib sholat apa enggak? Wajib tuh.
kayak begitu. Iya, jadi yang dinilai ketaatan. Ada lagi? Jazakallah Ustaz. Amin. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon tanya, ketika 3 hari sebelum suami saya wafat, beliau sudah tidak ingat apa-apa lagi. Bagaimana tentang kewajiban sholatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai tidak ingat apa-apa sama sekali sampai ke menghembuskan napas terakhir seminggu udah nggak punya kewajiban sholat karena udah nggak ingat, namanya hilang akal. Iya, tapi yang disyariatkan oleh kita bantu dalam kondisi apapun sebatas masih ada ingatan. Sebelum seminggu akan wafat ini masih tuh, itu dia yang penting kita bantu dan harus diwaspadai, utamanya sekarang buat diri kita masing-masing. Iya. Ada lagi? Ada bulan depan. Oh, ada. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya punya pengalaman sholat karena kurang sehat itu Ustaz. Kaki saya selonjor Ustaz. Itu dibenarkan atau tidak? Terima kasih. Iya, selonjor maksudnya celentang ya. Duduk tapi Oh iya, boleh, betul. Karena nggak mampu duduk baik secara seperti tasyahud atau sila, boleh ya, boleh. Iya, bagus. syukur Ustaz. Baik, maaf. Udah ya. Iya, kalau sudah kita sudahi ya dengan doa kafarat majlis. Mudah-mudahan silaturahim kita menjadi tambah erat oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kafarat majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.